Iya, alhamdulillah saya dan Vena bahagia sekali ya. Maksudnya nggak sangka Allah itu memberikan banyak sekali nikmat kepada kita berdua, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Ini adalah anugerah terbesar yang selalu saya ungkapkan pada Mena bahwa berkah ini yang sangat luar biasa yang harus saya syukuri dan kita berdua syukuri setiap saatnya. Dan insya Allah menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, saya sudah mempersiapkan beberapa hal yang ingin saya lakukan selain melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Saya juga ingin sekali bersama-sama ibadah sholat tarawih, terus bertadarusan, terus saya juga ingin sekali kita lebih sering lebih banyak kegiatan ibadahnya di bulan suci Ramadan, karena sungguh di bulan suci Ramadan itu adalah setiap apa yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya sebenarnya cita-cita saya dari sekitar 9 tahun ya menjadi single mom. Tentunya yang paling lebih lengkap di dunia ini adalah dengan mempunyai keluarga yang benar-benar sakinah mawadah warohmah. Dengan adanya imam saat ini pasti melengkapi hidup aku ya, karena kita kan kalau perempuan itu pasti sifatnya dibimbing ya. Jadi di bulan Ramadan itu adalah waktu yang sangat tepat untuk kita benar-benar menebus dosa-dosa kita, merecharge ulang, disertai dengan imamnya. Jadi alhamdulillah aku ingat banget tahun yang lalu ya, bulan Ramadan tuh masih ya begitulah. Yang paling sedih adalah kalau sholat id. Sholat id itu kan biasanya kalau kita lihat ya di lapangan dulu ya sebelum pandemi nih gitu. Biasanya ibu-ibu kan safnya sendiri tuh, terus nanti kalau udah selesai bubaran tuh ada yang nunggu tuh bapaknya. Nah biasanya aku tuh cuma sendiri sama Atala doang, sama Fania. Bertahun-tahun seperti itu, kadang ada keinginan, kapan ya aku punya imam yang nanti kalau sholat-sholat tuh ada gitu ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya itulah doanya aku di saat-saat aku sendiri, karena kita juga kan kenal 6 bulan ya Bi ya. Yeah. Kenapa juga kita menikah sebelum Ramadan? Karena kita pingin banget Ramadan 2022 ini benar-benar sudah menjadi sepasang suami istri. Iya, yang karena kita khususnya di bulan Ramadan ini ingin sekali merasakan bagaimana nikmatnya sahur bersama, buka puasa bersama. Apalagi menjelang buka puasa itu biasanya kan sibuk menyiapkan takjil, terus bukaan gitu loh. Saya tuh hobinya kan beli jajanan pasar, ya kan. Kalau untuk berbuka kan kadang-kadang di bulan suci Ramadan kan berbuka dengan yang manis. Alhamdulillah yang manisnya sudah ada di sebelah saya. Aduh, kalau Abis emang doyannya gombal ya. Itu salah satunya buat saya jatuh cinta. Tapi bukan itu sih, lebih kepada saya dulu bermimpi juga kalau punya suami selain bisa jadi imam, suami memuliakan istrinya. Memuliakan itu seperti apa? Ya membahagiakan istrinya, ngebuat istrinya ketawa. Ya salah satunya ngegombal. Yang paling penting kan bukan hanya gombal aja tapi nggak bisa jadi imam. Ya itulah buat aku, kalau kita berdoa sama Allah, pasti Allah kasih yang kita benar-benar butuhkan. Ya pasti ya. Ya pasti dalam yang penting kalau buat kita ini kan ya kita mungkin bahasa umumnya tuh hijrah ya. Hijrah itu kan adalah kita berusaha lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi saya juga tidak mengkhususkan diri saya nih saya orang pintar, bukan. Jadi kita tuh berdua menempatkan diri sama-sama belajar. Karena alangkah indahnya bila apapun yang kita lakukan itu bersama-sama, terlebih bersama-sama orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, gitu loh. Jadi dari mulai pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita perbaiki adalah qalbu, hati. Hati. Karena semua sumber itu adalah dari hati, gitu. Baik itu nawaitu, baik itu perbuatan sehari-hari, bagaimana apa yang Al-Quran ajarkan itu kan bukan hanya Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, dimengerti, diamalkan. Diamalkannya di mana? Dalam perbuatan sehari-hari. Nah itulah. Kalau aku sih lebih kepada pada saat bercerai ya 2013 gitu. Itu luar biasa sih, di antara ujian hidup ya, kayak orang tua aku bercerai, aku survive gitu. Karena kan aku juga dididik sama mamaku orang yang benar-benar harus mandiri. Jadi orang tua bercerai, aku tuh alhamdulillah tidak narkoba, aku tidak yang aneh-aneh, tapi benar-benar ikut
Putri Indonesia, ikut None Jakarta, ikut casting sampai di titik stage ini ya. Itu karena memang aku menjadi orang yang dengerin mama dan selalu punya niat baik ya. Tapi pada saat bercerai itu benar-benar buat aku luar biasa ujiannya, karena sempat jauh kan dari Ferrell sama Atala. Itu yang membuat aku tuh hampir gila, pokoknya the lowest point ya in my life itu pada saat aku jauh dari anak-anak, bukan karena divorce-nya ya gitu. Nah, di situ aku mencari gitu, sebenarnya siapa sih aku, kenapa sih aku harus di titik ini gitu. Jadi selama 9 tahun itu benar-benar udah dengan berbagai macam cara, tapi mau ketemu anak tuh kalau mengandalkan kekuatan sebagai manusia tuh malah susah gitu. Tapi di titik aku waktu itu sering manggil anak yatim piatu dari kampung Embe ya, jadi anak-anak hafiz Quran, anak-anak kecil yang udah umroh, udah hafal Quran, udah naik haji. Mereka tuh doain tuh sampai semangat banget, sampai aku tuh benar-benar kayak memang kita harus ke Allah ya gitu. Jadi aku selalu panggil mereka ya, ulang tahun aku, ulang tahun Ferrell, meskipun waktu itu Ferrell yang gak datang misalkan gitu ya, aku selalu ke mereka. Dan ternyata kalau kita kembali kepada Allah, Allah tuh atur lebih indah. Contohnya dari 2013 sampai 2016 aku suffer kan, susah ketemu anak gitu. Aduh udah kayak apaan aja deh pokoknya, kurus, kering, pokoknya udah deh. Nah tiba-tiba 2016 aku ketemu Fania. Nah Fania lah yang benar-benar merubah hidup aku. Karena buat aku Fania itu guardian angel yang aku dari dulu pengen punya anak perempuan, tapi kalau bercerai mana mungkin ya kan, gak ada pasangannya ya. Tapi tiba-tiba dikasih anak perempuan yang benar-benar membuat aku tuh selalu bahagia. Kenapa? Karena dia tuh gak pernah nyusahin aku. Dia cantik, dia pinter, dia menjadi pelipur lara aku. Dengan ngeliat mukanya aja, padahal dia belum bisa berkata-kata, aku udah semacam dikasih air dingin gitu. Nah dari Fania juga aku belajar, dia begitu lahir aja dia sudah merasakan kejamnya dunia kan. Tapi aku yang masih ada orang tua, kenapa aku harus suffer? Jadi aku belajar dari seorang Fania bagaimana bersyukur. Nah dari situ sebenarnya dia curing aku, menyembuhkan aku, terutama hati aku. Jadi kenapa ada Fania? Karena aku mintanya sama Allah. Kenapa waktu itu aku gak dikasih jodoh dulu? Kenapa harus dikasih anak yang merupakan tanggung jawab besar dari aku gitu, sebagai single mom. Tapi percaya apa enggak, di saat aku bawa pulang Fania dari rumah sakit, disitulah Ferrell Atala yang tadinya susah banget untuk ketemu, mereka tinggal sama aku tanpa ada yang nyuruh. Jadi that's momentum, dimana kalau skenario Allah, dia ngatur, jangan kita yang ngatur, tapi Allah ngatur. Nih Vena, kamu suffer kan, kamu saya kasih dulu anak perempuan seperti yang kamu mau, meskipun kamu gak punya pasangan. Habis itu anak kamu balik, habis itu baru terakhir jodoh. Jadi disitulah aku, makanya waktu milih jodoh aku selalu berdoa, bukan ya Allah cari saya konglomerat, cari saya yang kaya, enggak, cari saya minta ya Allah suami yang bisa benar-benar jadi imam, yang hatinya baik, yang bisa benar-benar membuat saya bahagia lahir batin. Saya nggak tahu siapa waktu itu, dan sering banget Atala selalu bilang, mama cari jodoh dong, kalau di rumah ngendep doang mana ketemu jodohnya gitu. Tapi karena saya nggak mengandalkan kecantikan, saya nggak mengandalkan diri saya siapa, saya nggak mengandalkan kekuatan, tapi saya bilang enggak, jodoh akan datang. Dan benar jodoh akan datang tanpa perlu saya capek-capek nyari. Nah itu sih pengalaman spiritual yang membuat saya apa-apa tuh harus niatnya dulu, apa-apa tuh kalau kita hidup di dunia tuh harus berpegangan kepada Allah. Makanya ya kita ngejalanin ya Bi ya. Dari awal kita benerin semuanya dulu, dari awalnya tuh melibatkan Allah, memuliakan orang tua. Ya terakhirnya ya dalam perkawinan kita pun kita tidak ada tuh yang namanya mengandalkan kekuatan kita masing-masing. Dan saya selalu bilang dari awal, niatnya apa hubungan kita gitu. Jadi itu dulu nawaitunya, nawaitu dari awal apa. Jadi alhamdulillah begitu Mena sudah belajar lebih mendalami agama, saya juga belajar lebih mendalami agama. Saya punya doa, Mena punya doa, alhamdulillah doa itu dipertemukan gitu. Dipertemukan dengan adanya Fania juga. Jadi Fania pernah beberapa tahun yang lalu minta seorang papa jeans, Mena berdoa meminta seorang jodoh suami yang insya Allah suami bisa menjadi imam, yang bisa menuntun dalam setiap sholatnya, ibadahnya. Saya pun berdoa kalau memang masih ada jodoh, ingin merasakan perhiasan dunia, sebaik-baiknya perhiasan dunia kan wanita yang soleha. Saya ingin sekali merasakan itu, dan saya dari dulu mendapatkan seorang anak perempuan. Jadi yaitu, pas ya, yang satu doanya ini langsung set di satu ketemu gitu di tahun 2021. Alhamdulillah, dengan segala macam cerita.
Ya kan sekali lagi saya bilang Allah tuh maha kaya. Waktu saya dekat sama Abi Ferry kan semua orang pasti kaget, shock. Hah 9 tahun? Gue pikir lu dapet siapa kan gitu pertanyaan orang. Tapi kan itu kalau orang-orang yang selalu mendewakan duniawi. Orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu maha kaya, bukan minta kepada suami sebenarnya. Suami itu adalah mediator aja ya, tapi suami yang benar-benar juga bisa menjadi imam yang baik. Karena sekaligus kita juga harus belajar ya. Abi kan selalu bilang hidup di dunia itu cuma sebentar. Tidak lebih dari 30 menit gitu. Jadi kalau kita hitungan nyarinya akhirat ya. Kalau kita nyarinya selalu duniawi ya, kita akan terjebak dengan itu ya. Iya. Dan alhamdulillah waktu pertama kali saya menyatakan rasa saya terhadap Nena itu, saya selalu bilang gini, kalau kita berpikir secara logik sebagai manusiawi, mungkin orang berpikir mustahil. Iya. Karena pada saat saya menyatakan, saya bukan berada di posisi saya di atas, tapi pada saat posisi saya di titik terendah dalam hidup saya. Tapi alhamdulillah, saya selalu bilang sama Mena bahwa saya datang dengan niat yang baik. Dan insya Allah kalau memang ini karena Allah, insya Allah akan mempermudah semuanya. Dan alhamdulillah sampai kita berdua bisa di titik ini. Karena memang saya datang dengan niat yang baik, Mena juga menyambut dengan niat yang baik. Jadi tidak ada satu di antara kita tuh tidak ada yang saling pihak yang ini ada maksud tertentu atau apa enggak. Jadi benar-benar saya selalu bilang sama Mena bahwa yuk kita pelihara cinta dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita supaya Allah tetap memeliharanya. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari kita sebagai sisi manusia, satu kita tempatnya salah dan hilaf, tempatnya kurang. Tapi kalau Allah yang memelihara, insya Allah apapun itu, apapun ujiannya, insya Allah kita bisa melewati sama-sama.